Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang isolasi enzim bromelin yang direview dari jurnal karakterisasi aktivitas dan isolasi enzim bromelin dari tumbuhan nanas atau Ananas SP. Anggota kelompoknya yaitu Pipin Ali Yusuf, saya sendiri Azhar Wanda, Argo Iswadoko, dan Talita Rahma. Untuk yang dibahas kali ini yaitu enzim bromelin. Enzim bromelin ini merupakan enzim pencernaan atau juga disebut dengan enzim proteolitik atau enzim proteinase yang dapat mempercepat reaksi hidrolisis dari protein. Nah, pada presentasi kali ini akan dibahas yang pertama yaitu sumber dari enzim bromelin, yang kedua karakterisasi enzim bromelin, yang ketiga aktivitasnya, kemudian metode isolasinya. Yang pertama yaitu sumber enzim bromelin. Biasanya enzim bromelin ini bersumber dari buah nanas, yaitu dari batang, buah, mahkota, sampai buah. Nah, bromelin ini enzim yang berasal dari tumbuhan keluarga Bromeliaceae. Dan beberapa penelitian itu menyatakan bahwa enzim bromelin ini banyak terkandung dalam tumbuhan nanas. Nah, berikut ini akan ditampilkan tabel tentang konsentrasi protein yang terdapat pada tumbuhan nanas. Yang disebut protein di sini yaitu enzim bromelin tersebut, karena enzim itu merupakan suatu protein, maka yang ditampilkan di sini konsentrasi protein. Nah, yang pertama yaitu pada spesies Ananas Spitmuelleri, itu pada bagian tumbuhan disebutkan mahkota, inti buah, daging buah, dan kulit. Dengan langkah pemurniannya itu hampir itu sama semua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi etanol 70%. Nah, ini merupakan konsentrasi proteinnya, yaitu konsentrasi enzim bromelinnya itu. Kemudian pada spesies Ananas comosus, juga sama metodenya, yaitu dengan sentrifugasi dan presipitasi etanol 70%. Dan ini merupakan konsentrasi proteinnya atau enzim bromelin. Sumbernya yaitu sama seperti yang tabel sebelumnya, itu dari mahkota, inti, daging buah, dan kulit. Kemudian untuk spesies selanjutnya yaitu Ananas erectifolius, itu sama juga metodenya sentrifugasi dan presipitasi etanol 70%. Kemudian ini untuk konsentrasi protein atau enzim bromelinnya. Yang kedua itu karakterisasi enzim bromelin. Nah, pada penelitian pada jurnal ini disebutkan bahwa pada pH 7,0 itu enzim bromelin itu mengalami kenaikan aktivitas. Nah, untuk ekstrak bromelin yang telah dimurnikan, itu aktivitasnya naik sampai pH 8. Kemudian pada penelitian lain, itu menganalisis dua varietas, yaitu dari Ananas comosus. Di situ menjelaskan bahwa aktivitas enzim bromelin ini meningkat pada rentang pH 6,5 sampai 8,0. Dan untuk aktivitas maksimum enzim bromelin itu sekitar pH 7,0. Kemudian akan dibahas tentang aktivitas enzim bromelin yang akan disampaikan oleh Pipin Ali Yusuf. Baik, untuk yang ketiga ini ada aktivitas enzim bromelin, di mana banyaknya kegunaan bromelin baik dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengempuk daging dan dalam bidang kesehatan. Hal inilah yang mendorong bromelin. Ini beberapa aktivitas bromelin. Yang pertama sebagai antiinflasi, terus ada anti kanker, anti bakteri, dan anti jamur. Yang pertama, sebagai antiinflasi, bromelin ini dapat menurunkan regulasi tingkat ekspresi siklohiginase dan prostaglandin dalam sel mikroglia, myurin, dan
garis sel leukemia monostik manusia. Bromelin pula mengaktifkan mediator inflamasi termasuk interleukin, interferon, dan tumor nekrosis faktor dalam makrofag tikus dan sel monoseluler dan sel mononukleer darah perifер manusia. Dengan demikian, bromelin menurunkan sebagian besar mediator inflamasi dan telah menunjukkan peran yang signifikan sebagai agen anti-inflamasi. Yang kedua, sebagai anti kanker, di mana bromelin telah terbukti secara selektif menginduksi apoptosis dalam sel tumor oleh peningkatan regulasi ekspresi P53 dan inisiasi jalur apoptosis mitokondria melalui peningkatan ekspresi PAX dan bromelin menurunkan aktivitas regulasi kelangsungan hidup sel sehingga memicu apoptosis sel yang telah mati pada tumor. Yang selanjutnya, silakan. Baik, untuk yang ketiga, aktivitas bromelin yaitu sebagai antibakteri. Suplementasi bromelin melindungi hewan terhadap diare yang disebabkan oleh enterotoksin bakteri dari Escherichia coli dan Vibrio cholera. Bromelin bertindak sebagai antiadesi dengan memodifikasi situs reseptor dan mempengaruhi jalur sinyal sekresi usus. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai anti jamur. Bromelin sebagai anti jamur bertindak dengan menstimulasi fagositosis dan menghambat semburan pernapasan Candida albicans ketika diinkubasi dengan tripsin secara in vitro. Efek terhadap koagulasi darah dan fibrinolisis bromelin mempengaruhi koagulasi darah dengan meningkatkan kemampuan serum fibrinolitik dan menghambat sintesis fibrin, protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Studi in vitro dan in vivo telah menunjukkan bahwa bromelin adalah agen fibrinolitik yang efektif karena merangsang konversi plasminogen menjadi plasmin, sehingga meningkatkan fibrinolisis dengan mendegradasi fibrin. Untuk yang bagian keempat, yaitu isolasi bromelin, akan dijelaskan oleh Argo. Baik, untuk yang keempat yaitu beberapa metode-metode isolasi bromelin. Yang pertama itu metodenya setiap bagian yang berbeda dicampur dengan pelarut buffer fosfat 0,01 molar dengan pH 7. Dengan perbandingan antara buffer dengan daging dan inti buah yaitu 1:1. Dan untuk kulitnya 2:1, sedangkan untuk mahkota bunganya 3:1. Lalu disaring dengan kain keju sehingga didapatkan filtrat. Kemudian filtratnya itu disentrifugasi pada kecepatan 6.000 gram selama 20 menit pada suhu sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian disimpan pada suhu -4 derajat Celcius. Kemudian untuk yang kedua yaitu metodenya menggunakan ekstraksi bromelin dengan air destilasi dilakukan dengan mencampur sampel dan air destilasi. Dengan perbandingannya 1:1. Menggunakan blender, disaring dan didapatkan filtrat dan disentrifugasi pada kecepatan 14.000 rpm selama 15 menit pada suhu sekitar 40 derajat Celcius dan diambil supernatannya. Kemudian disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Untuk yang ketiga yaitu ekstraksi dilakukan dengan buffer natrium sitrat dengan mengeringkan terlebih dahulu sampel pada suhu sekitar 55 derajat Celcius selama beberapa jam. Selanjutnya, sampel diambil sebanyak 10 gram dan diblender dengan 90 ml buffer natrium sitrat dan disaring untuk didapatkan filtratnya. Setelah itu disentrifugasi pada kecepatan 5.000 rpm selama 15 menit dan diambil supernatannya. Kemudian
Untuk yang keempat, yaitu ekstraksi dengan buffer fosfat sitrat. 10 gram sampel yang telah dikirimkan tadi direndam dengan 90 ml larutan buffer fosfat sitrat 0,1 molar dengan pH 6,5 selama 10 menit lalu disaring. Kemudian didapatkan filtrat dan disentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, baik untuk kesimpulannya dari isolasi bromelin sendiri, yaitu bromelin didapatkan dari ekstrak buah nanas. Untuk mendapatkan enzim ini dapat dilakukan dengan cara mengisolasi dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Dan bromelin dapat digunakan sebagai antiinflamasi, anti kanker, antibakteri, anti jamur, efek terhadap koagulasi darah, dan fibrinolisis. Dan peranannya dalam pembedahan atau kasus pengobatan. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai isolasi bromelin. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.